Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, sebelum saya menyampaikan beberapa kegiatan yang berhubungan dengan masa COVID-19 di Poltekkes Kemenkes Maluku, perlu saya sampaikan dulu bahwa Poltekkes Kemenkes Maluku ini mempunyai 8 program studi dengan 5 jurusan. 8 program studi ini terdiri dari program studi keperawatan Ambon, program studi keperawatan dual, program studi keperawatan masa tua. Kemudian program studi sanitasi, program studi gizi, program studi teknologi laboratorium medis, dan program studi kebidanan Ambon dan program studi kebidanan Solaki. Jadi mempunyai 8 program studi dengan 5 jurusan. Di dalam pelaksanaan proses belajar mengajar, kita sesuai dengan kurikulum yang berlaku untuk masing-masing program studi. Nah, salah satu yang kita lakukan saat ini di masa pandemi ini adalah kita mengikuti semua surat edaran, baik itu dari Kementerian Kesehatan melalui Badan Kepresidenan maupun pemerintah daerah setempat, baik itu provinsi maupun kabupaten kota. Nah, untuk proses belajar mengajar untuk seluruh provinsi Maluku, khususnya kota Ambon, sesuai dengan surat edaran, itu tidak bisa melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara tatap muka. Karena ini sudah diatur oleh baik itu pemerintah dalam hal ini, pemerintahan dalam Kementerian Kesehatan maupun pemerintah daerah, karena kita akan menangani pencegahan COVID-19. Nah, terkait dengan Poltekkes Kemenkes Maluku yang punya kurikulum mengajar terkait dengan baik itu teori maupun praktek. Nah, praktek bisa dua, praktek di dalam kampus maupun praktek di luar kampus. Untuk pelaksanaan proses belajar mengajar yang secara umum tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka, namun dilaksanakan secara daring. Nah, salah satu kegiatan yang dibikin oleh salah satu calon pegawai negeri sipil dan kebetulan mengikuti pelatihan dasar terkait dengan masa COVID-19 yang berhubungan dengan proses belajar mengajar yang dilakukan secara daring. Nah, salah satu jalan keluar yang disampaikan dalam pelatihan dasar adalah web basic laboratorium yang berhubungan dengan praktek laboratorium. Saya selaku direktur sangat merespon aktualisasi dari calon pegawai negeri sipil yang mengikuti pelatihan dasar ini. Kami berharap dengan hadirnya web basic laboratorium ini dapat mengoptimalisasi baik kepada dosen maupun tenaga pendidik untuk dapat dengan mudah melaksanakan praktek laboratorium secara website. Bukan saja di masa pandemi ini, namun juga untuk menghadapi era industri 4.0 dan smart society 5.0. Saya ucapkan selamat kepada jurusan kebidanan Ambon atas tertegasnya web basic laboratorium untuk proses pelaksanaan pembelajaran praktek. Semoga jurusan kebidanan mulai dari awal hingga akhir dapat optimalisasi web basic laboratorium ini sehingga dapat digunakan oleh mahasiswa. Sehingga pula optimalisasi pembelajaran praktek dapat tercapai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, pagi luar biasa. Tetap semangat. Tahun 2019 merupakan tahun terberat bagi Prodi Kebidanan Ambon karena kami harus kehilangan salah satu fasilitas, yaitu gedung laboratorium akibat gempa yang terjadi di penghujung tahun 2019. Kemudian disusul dengan ditetapkannya pandemi COVID-19 di awal tahun 2020. Pandemi COVID ini masih melanda bumi pertiwi kita, Indonesia. Hal ini tentu menjadi tantangan terbesar bagi Prodi Kebidanan Ambon dalam menyelenggarakan pendidikan kebidanan, terutama kegiatan praktik. Namun, kami menolak untuk menyerah pada keadaan dan harus bangkit menjadikan masa sulit ini sebagai peluang untuk menjadi institusi penyelenggara pendidikan yang lebih baik. Gedung laboratorium baru kini dalam proses pembangunan. Adapun masalah pandemi memang tidak akan terjadi selama-lamanya. Akan tetapi, tidak ada satu orang pun yang dapat memastikan kapan pandemi ini berakhir. Di samping itu, Indonesia kini juga dihadapkan pada era revolusi industri 4.0 yang akan segera berganti menjadi Smart Society 5.0. Pada era tersebut, kemajuan dan pemanfaatan teknologi tidak dapat dihindari lagi, termasuk bidang pendidikan. Untuk menghasilkan lulusan yang mampu berdaya saing, maka program studi kebidanan Ambon juga perlu adaptif dan fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman. Oleh karena itu, model pembelajaran pada masa pandemi ini dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk kegiatan pembelajaran di masa depan. Berbagai upaya telah kami lakukan dalam rangka menjaga kualitas pembelajaran agar mahasiswa tetap mencapai kompetensi yang diharapkan. Program studi senantiasa melakukan inovasi dan terobosan dalam penyelenggaraan pendidikan. Salah satunya adalah dengan menggagas web-based laboratory atau laboratorium berbasis website yang merupakan program kegiatan aktualisasi calon pegawai negeri sipil di program studi D3 Kebidanan Ambon. Melalui laboratorium berbasis website ini, mahasiswa akan disuguhkan video pembelajaran praktik yang dibuat secara menarik, meliputi penjelasan alat-alat pemeriksaan yang diperlukan, demonstrasi praktik asuhan kebidanan yang dilengkapi dengan penjelasan evidence-based praktis terkini untuk memperdalam pemahaman mahasiswa terkait materi pembelajaran yang diberikan. Mahasiswa juga dapat mengakses panduan praktikum, daftar tilik, serta format pendokumentasian asuhan kebidanan yang dapat digunakan sebagai penuntun belajar. Laboratorium berbasis website ini bukan merupakan pengganti dari laboratorium yang nyata, tetapi penggunaannya dapat dioptimalkan untuk mempersiapkan mahasiswa melakukan praktik asuhan kebidanan secara efektif. Menyadari bahwa laboratorium berbasis website ini belum sempurna, kami memohon doa dan dukungan dari segenap sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Maluku untuk penyempurnaan web-based laboratorium sebagaimana yang kita harapkan bersama. Proses peninjauan dan revisi tentunya juga akan kami lakukan secara berkala demi menjaga kualitas pembelajaran praktik di program studi kebidanan Ambon. Pada kesempatan ini, kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang turut berpartisipasi dalam pembuatan web-based laboratorium ini.
Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat-Nya bagi kita semua. Salam sehat, sehat Indonesia, cerdaskan generasi bangsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.